आहिस्ते पिलाओ राधा, क्या लेटर? Selamat datang yang baru bergabung. Perkenalkan, ini adalah channel kedua Silo Kadiri. Semoga channel ini menghibur teman-teman semua yang gemar menonton film-film India. Sebuah film yang rilis di tahun 2024 berdasarkan kisah nyata yang sempat menggembarkan India di tahun 2005 silam. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Di tahun 2005 kisah pun berfokus kepada seorang pria bernama Prem. Kala itu sedang musim-musimnya acara TV Who Wants to Be a Millionaire, sebuah kuis yang bisa menjadikan seseorang menjadi kaya raya. Ketika sedang asyik menonton, Prem menerima telepon dari istrinya yang berada di kampung, sedangkan dirinya tinggal di sebuah rumah besar yang cukup nyaman untuknya. Lalu bisa kita lihat ternyata Prem menyimpan seorang gadis di loteng, dan inilah yang dia lakukan. Scene pun berpindah kepada seorang inspektur bernama Pandey. Dia memiliki istri dan satu anak gadis yang sangat dia sayangi. Sesampainya di kantor, begitu banyak poster orang hilang yang tertempel, dan Pandey juga menerima suap demi kebebasan pelaku kejahatan. Kemudian seorang ayah bersedih karena telah kehilangan putrinya. Dia di sini untuk membuat laporan kehilangan anak. Siapa tahu polisi bisa membantunya. Tapi bisa kita lihat Pandey tampak bosan dengan curhatannya dan meminta si pria agar tetap tenang karena dia yakin putrinya akan kembali. Namun si ayah ingin inspektur membantu, setidaknya melakukan penyelidikan. Melihat si pria yang terus mengoceh, Pandey malah memberinya uang agar dia cepat pergi. Dan sepertinya kasus orang hilang ini sudah menjadi hal biasa saja di mata polisi. Dan si ayah telah kehilangan putri berusia 14 tahun bernama Tumpa, yang kalau kita ingat dia sudah menjadi korbannya si Prem. Singkat waktu, di pemukiman warga seorang anak bernama Ali mengambil bola yang masuk ke dalam selokan, dan dia tidak sengaja menemukan sebuah tulang. Peristiwa itu warga laporkan kepada polisi, dan Pandey pun memastikan kalau tidak ada kabar hilangnya tangan seorang anak kecil. Tapi perhatiannya teralihkan kepada bangunan tinggi di tengah pemukiman kumuh, di mana rupanya itu adalah tempat tinggal Prem. Salah satu anak buahnya yang bernama Patak mengatakan kalau rumah ini milik pengusaha bernama Basi. Lalu karena Ali dianggap sebagai anak yang waspada, Pandey pun memberinya sejumlah uang. Di malam harinya, Ali yang sedang asyik menonton acara kuis disuruh ayahnya untuk pergi ke warung. Lalu ketika di jalan, Ali dikejutkan seorang pria yang memanggilnya. Ya, dan dia adalah Prem. Prem merayunya dengan 2 buah handphone. Lalu saat lengah, dia pun menculiknya. Bisa kita lihat kelakuannya sungguh menyimpang. Ali pun mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya yang seorang security. Tapi Ali malah balik diintimidasi, dan dia mengatakan kalau Ali akan ditangisi karena kehilangan dirinya. Tetapi lambat laun Ali akan dilupakan oleh keluarganya. Kisah pun kembali ke masa lalu, di mana Prem kecil rupanya juga adalah korban kebejatan pamannya sendiri. Tidak tahan diperlakukan seperti ini, Prem pun menghabisi pamannya sendiri. Hingga dewasa masa lalunya yang buruk menjadikan dirinya sebagai psikopat seperti sekarang. Tidak lupa dia mengabari keluarganya di kampung, dan dia juga membawa sebuah kotak dalam lemari pendingin yang terlihat segar. Lalu dia pun memberikannya kepada salah satu temannya. Prem juga membersihkan serta membuang sisa-sisa ke dalam lubang pembuangan. Kemudian dia adalah Basi yang selama ini menjadi bosnya si Prem. Dia juga mencoba memperdaya cucunya sendiri, tapi dia gagal setelah istrinya masuk ke kamar. Kita pun diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang memiliki putri bernama Chumki. Dia yang berpose tidak biasa, malah terang-terangan menunjukkan fotonya di depan ayahnya sendiri. Dan sudah dipastikan Chumki akan menjadi korban Prem selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Pandey bersama putrinya bersiap untuk menghadiri acara amal yang diadakan oleh kepolisian setempat. Pandey sendiri akan menjadi salah satu pemeran di acara ini. Dan bisa kita lihat Prem juga ada di sana menggunakan topeng. Sedangkan temannya bersiap menunggu di mobil ambulan. Tidak lama mereka didatangi ayah Chumki yang melapor kalau putrinya sudah hilang selama 4 hari. Si ayah yakin kalau Chumki hilang setelah bertemu dengan bosnya. Pandey yang bosan mendengar cerita orang hilang menyuruh si ayah agar cari saja sendiri bosnya. Kenapa harus repot-repot lapor ke sini? Si ayah pun mengatakan kalau ini adalah tugas polisi. Polisi digaji untuk melayani masyarakat.
Apabila kejadian ini menimpa anak Pandai sendiri, maka dia juga pasti akan bersimpati. Mendengar si ayah yang membawa-bawa putrinya, Pandai langsung marah dan tidak terima. Setiap hari banyak orang melapor kehilangan anak, sedangkan kantor polisi desa hanya 3 orang saja yang bertugas dengan populasi 150.000 orang. Berarti satu polisi harus menangani 50.000 orang dengan berbagai kasus, seperti hilang uang, kecopetan, pencurian, dan lain-lain. Menurutnya tugas polisi bukan hanya itu saja. Tanpa sadar Pandai yang marah-marah sudah diperhatikan orang banyak. 50,000 कौन संभालेगा? वो फुर से घूमेगा और तुम्हारी तब होगा. Setelah usai Pandai mencoba menenangkan diri dan bertanya kepada istrinya di manakah putrinya, si istri pun bilang kalau putrinya sedang buang air kecil bersama teman-temannya. Di situ Pandai pun jadi panik sendiri, dan benar saja seseorang sudah menculik putrinya. Lalu tidak lama Pandai yang sadar putrinya dibawa orang sontak mengejarnya. Beruntung putrinya masih selamat dan mereka minta bantuan ambulan yang padahal itu masih komplotan si Prem. Tidak sampai di situ, Pandai terus berlari mengejarnya, tapi si Prem pun berhasil lolos. Beruntungnya lagi putrinya masih selamat. Si ibu yang membiarkan anaknya pergi sendiri malah dia yang marah-marah kepada Pandai. Karena sebagai suami seharusnya dia bisa menjaga putrinya. Sedangkan Prem juga ketakutan mengetahui anak yang dia culik adalah putri seorang polisi. Dia pun mencari kaset berjudul lagu-lagu sepanjang masa yang padahal itu adalah rekaman video semua kejahatannya. Untuk berjaga-jaga, Prem pun akan mengirimkan kaset itu kepada istrinya di kampung. Setelah kejadian ini, Pandai merasa bersalah karena dia juga memiliki satu-satunya putri yang dia sayangi. Untuk itu dia akhirnya sadar dan meminta ayah Chumki untuk datang ke kantornya besok. Di keesokan harinya, Pandai meminta keterangan bagaimana awal mula Chumki bisa hilang. Si ayah mengatakan kalau Chumki selalu dijemput bajai langganannya, dan setelah itu dia turun di rumah bosnya lalu tidak pernah kembali. Lalu di lain tempat sebuah rumah megah dan mewah, seorang anak kecil bernama Pipan diculik di depan mata pembantu dan ibunya sendiri. Seketika berita itu viral dan ditonton juga oleh Basi. Tidak lama Pandai datang ke alamat sesuai keterangan si ayah, dan ketika dibuka Prem terkejut karena yang datang adalah polisi. Rupanya Prem adalah anak buah Basi. Bersamaan berita TV terus menayangkan kasus penculikan yang sedang viral, dan jelas Pandai mengenal atasannya di TV yang bernama Jawahar. Kedatangan Pandai ke sini to the point menanyakan perihal laporan dari seorang pria yang kehilangan putrinya bernama Chumki. Dan menurut keterangannya terakhir Chumki mengunjungi rumah ini. Basi pun mengatakan kalau Jawahar dan menteri lain pun adalah teman-temannya. Terkait kasus hilangnya Chumki dia sudah tahu dari Prem. Tapi saat kejadian dia tidak tahu kalau Chumki menghilang karena Prem anak buahnya mengatakan di tanggal kejadian dia tidak datang ke sini. Dan tidak lama si ayah masuk langsung menuduh Basi sebagai pelaku penculikan anaknya. Jelas Basi pun tidak terima karena yang salah itu adalah si ayah sendiri yang menjual putrinya ke sini. Chumki adalah gadis panggilan. Setiap bulan dia selalu memberinya uang kepada si ayah dan juga keluarganya. Jadi si ayah adalah mucikari yang menjual putrinya sendiri. Mendengar itu Pandai shock karena sudah salah menilai pria ini. Begitu juga Basi yang marah lalu menelpon Jawahar karena anak buahnya Pandai sudah membuat kekacauan di rumah ini. Pak Unik sir, You guys here, this shithead. Dari maraknya kasus penculikan, hanya kasus Pipanlah yang menarik perhatian wartawan. Apakah karena yang diculik anak orang kaya sehingga mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan? Begitu sampai di kantor inilah dia Jawahar, kepala kepolisian setempat. Pandai mengaku sedang menyelidiki kasus hilangnya Chumki di rumah pebisnis Basi. Tapi Jawahar mengingatkan kalau Pandai harus menangani kasus yang lebih produktif seperti kasus anak bernama Pipan yang nyata. Seluruh negeri pun mengikuti kasus ini. Jawahar pun menambahkan kalau Chumki tinggal di pemukiman migran. Jadi jika ada anak hilang berasal dari sana karena mereka sudah dijual orang tuanya sendiri. Jika terus menggali masalah ini apalagi melibatkan nama Basi, maka dia tidak segan mencopot jabatan Pandai. Tapi jika Pandai tetap setia maka dipastikan karirnya akan berkembang. केस विमान त्रेहान का केस मेरे लिए लॉयल रहोगे तो खूब आगे जाओ. Di sana juga ada sopir bajai yang ditahan. Namun karena Jawahar sudah memerintah, Pandai pun meminta asistennya untuk melepaskannya. Namun sebelum pergi, Patak akan memberikan HP milik si sopir yang seketika mendapat perhatian Pandai. Dan ketika dicek benar saja di situ ada jejak komunikasi antara si sopir dan si Prem.
Di keesokan harinya dengan pede, Pandai menemui Jawahar karena dia telah menemukan bukti baru. Jadi dia menjelaskan kalau supir bajai itu tidak terlibat, melainkan Prem pembantu Basila yang harus dicurigai. Karena sudah jelas ada jejak digital yang menguatkan hilangnya Chumki. Sedetail mungkin Pandai menjelaskan agar segera melakukan penahanan kepada seorang pria bernama Prem. Namun setelah dijelaskan, Jawahar memanggil polisi bernama Kumar dan tanpa diduga dia menyuruhnya agar membawa surat skors yang harus ditandatangani sekarang juga. Jawahar pun malah memarahi Pandai karena sudah diperingatkan tapi kenapa masih mengulik-ngulik masalah yang menyeret nama Basi. Menurutnya polisi tidak bisa menebak kasus tanpa ada dasar hukum yang kuat. Bersamaan kepolisian sudah memecahkan kasus penculikan Pipan anak orang kaya. Bahkan mereka juga sudah menangkap pelakunya. Ini adalah rekor tercepat dalam 2 hari saja polisi India mampu mengungkap kasus ini. Beberapa minggu kemudian sambil menjalani skorsing, diam-diam Pandai di kejauhan melihat apa yang sedang dilakukan Prem bersama temannya. Seperti biasa, Prem yang menyukai acara kuis tiba-tiba dipanggil Basi untuk mengurus 2 wanita panggilan yang sudah Basi sewa. Di lain tempat tepat di atap seberang rumah sakit, Pandai berbincang bersama asistennya Patak. Pandai akan kembali bekerja besok dan mereka akan kedatangan senior inspektur menggantikan Jawahar. Jawahar sudah dipromosikan berkat kasus anak orang kaya itu. Padahal Pandai juga bisa dapat promosi, tapi Patak heran sebenarnya apa yang sedang terjadi. Pandai pun mengungkit masa di mana putrinya pernah diculik, dan Patak pun tidak lupa kalau dirinya lah yang menggendong putrinya ke dalam ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Secara kebetulan seorang pria berdiri di depan gerbang rumah sakit. Patak pun mengingatkan kalau mereka harus berterima kasih kepada pria itu karena sudah membantunya, dan orang itu harus mendapatkan penghargaan. Dan Pandai hanya tersenyum karena dia tahu si pria waktu itu sudah siap dengan sirine yang menyala. Yang berarti dia bukanlah sopir ambulan, melainkan bersiap untuk membawa anak yang diculik. Malam itu juga Pandai dan Patak bergerak masuk rumah sakit lalu menculik pria ini. Dibawalah dia ke tempat sepi, dan setelah diinterogasi dia diberitahu kalau anak yang diculik malam itu adalah anak polisi. Dan dia juga mengaku kalau dia hanya sopir sedangkan otak penculikannya adalah si Prem. Lalu inilah kepala polisi yang baru bernama Bupen. Di keesokan harinya Pandai datang dan di sana sudah ada Jawahar juga. Dia juga menyombongkan diri setelah jabatannya naik. Rupanya Pandai sudah menghubungi Bupen sebelumnya. Dan di sini sudah jelas kalau Jawahar sudah bekerja sama dengan Basi. Dia pun mengetahui sesuatu dan meminta Basi agar segera bertindak. Kita pun diperlihatkan seorang kakek yang ditelepon oleh seseorang untuk menghafal sebuah alamat. Dan sesampainya di tujuan, rupanya si kakek dan anak buahnya membawa tawanan Pandai. Pastinya itu untuk menghilangkan bukti kejahatan Basi. Dan kita pun tahu siapa orang yang menyuruh mereka ini. Kemudian Bupen dan Pandai menuju ke suatu tempat. Selama di perjalanan, Bupen mengatakan kalau selama 13 tahun bekerja dia diatur oleh sistem. Apapun yang dia kerjakan, jika menurut sistem benar maka akan dibenarkan. Tetapi jika menurut sistem salah berarti akan disalahkan. Itu artinya mereka berdua tidak memiliki kekuatan demi membela kebenaran, karena harus mengikuti aturan sistem yang dikendalikan manusia. Pandai pun jelas mengetahui hal itu, tapi untuk kali ini dia akan mengikuti apa kata hati nuraninya. Begitu sampai di tujuan, Pandai dan Bupen terkejut karena tawanan bukti satu-satunya telah hilang. Dan anehnya, Patak yang sudah ditugaskan untuk menjaga malah teledor sehingga pria yang mereka tahan hilang. Apakah mungkin Patak juga bersekongkol? Namun beruntung Bupen percaya dengan keterangan Pandai hanya bermodalkan pengakuan sopir bajai. Dan di jalan Bupen senang lalu mengabari istrinya kalau adanya kasus ini mungkin karirnya juga akan berkembang. Tidak pakai lama Prem langsung ada di kantor polisi. Tanpa perlawanan dia langsung minta maaf soal putri Pandai yang hampir dia culik. Dia pun ditanya mengenai Chumki. Dan karena dasarnya Prem psikopat, tanpa keraguan dia mengatakan kalau Chumki sudah tewas. Malah dia menjelaskan secara detail bagaimana dia melakukannya. Dia mengaku karena merasa dihina oleh Chumki hanya karena Prem menjadi seorang pembantu. Yang hal itu malah mengingatkan dia kepada perlakuan pamannya sewaktu dia kecil. Level seorang pamannya pun dia habisi, apalagi Chumki. Lalu ketika ditanya dikemanakan jasadnya,
Prem menjawab kalau dia telah memotongnya kecil-kecil hingga jadi hidangan lalu dia pun memakannya. Dan Pandai juga tahu kalau organ-organnya sudah dijual ke rumah sakit dan bekerja sama dengan si sopir ambulan. Dan terungkaplah kalau Prem sudah melakukannya kurang lebih kepada 25 anak di berbagai tempat. चलो शुरू के चाक फिर वापस आया। Pandai pun marah karena sudah menghabisi mereka. Namun Prem dengan bangga mengaku kalau tindakannya adalah benar. Dia telah menyelamatkan masa depan anak-anak yang tidak jelas dan tidak dianggap oleh keluarganya. Bahkan bagian tubuhnya juga akan bermanfaat bagi orang-orang kaya yang membutuhkan. Sungguh pengakuan ini membuat Pandai murka dengan apa yang dilakukan oleh predator si Prem. Di dalam sel bukannya gelisah karena perbuatannya, dia malah gelisah karena tidak mau ketinggalan acara favoritnya. उषा जी आ गई है, जीतने वाली बताया तो था आप। एस राधा कृष्णा, नर्वस होने की कोई बात नहीं। Singkat waktu digelarlah rekonstruksi kasus ini. Karena tidak ditemukan apapun, Prem sendirilah yang menggali dan ditemukan berbagai tulang di sana. Begitu juga selokan yang dibersihkan di sekitaran rumah ini. चुमकी रुक चुमकी Lalu Jawahar menghubungi seseorang terkait berita ini, tapi entah apa yang dia rencanakan. Masa pun lalu mengamuk menghancurkan rumah ini. Dan basi bosnya si Prem akhirnya ditangkap juga. Lalu seseorang pun menelpon, dan di dalam bingkai foto bisa kita lihat ada sosok basi Jawahar dan orang ini. Ketiganya adalah para petinggi yang sudah saling kenal. Dan yang mengejutkannya adalah setelah terbongkarnya kasus ini, mirisnya Pandai resmi diberhentikan di kepolisian, sedangkan Jawahar naik jabatan dan Bupen menjadi kepala polisi baru. फाइल की है हमारे ऑब्जर्वेशंस के साथ। सर आप इस प्रेम के बारे में हमें कुछ डिटेल्स और दे सकते हैं क्या? Basi pun menjadi tahanan istimewa, dan jelas bisa kita lihat Jawahar dan Basi terlihat sangat akrab. Di rumah Pandai yang menyaksikan berita terkejut ketika Jawahar mengatakan kalau yang terlibat hanyalah Prem, dan tuduhan Basi terlibat adalah tuduhan yang tidak mendasar. Pandai yang kecewa pun langsung menghubungi Bupen dan dia minta izin untuk kembali menemui Prem. Lalu setelah bertemu mereka berdua pun tampak santai. Pandai penasaran bagaimana cara Prem menyimpan uang hasil penjualan organ. Dia pun mengatakan kalau Prem mencicil mengirim uang itu ke kampung melalui seorang kurir bernama Colte. Pandai pun tidak terkejut karena Colte yang dimaksud adalah si sopir ambulan. Pandai mengatakan kalau dia sudah menculiknya, tapi ada seseorang yang memusnahkannya. Itu artinya uangnya tidak pernah sampai kepada istri Prem. हाँ पुलिस सर मुझे घर जाना है। Pandai meminta penjelasan apakah Basi terlibat dengan semua ini. Karena dia dibebaskan begitu saja, sedangkan kesalahan itu Basi limpahkan semua kepada Prem. Riwayatnya pun sudah tamat. Seluruh India sudah membenci Prem, bahkan orang-orang di kampung halamannya. Menurutnya ini tidak adil jika Prem menjalani hukuman sedangkan Basi berkeliaran tanpa dosa di luaran sana. Yang pada akhirnya Prem pun mengakuinya dan mengatakan jika bukti-buktinya dia simpan di dalam kaset berjudul lagu-lagu sepanjang masa. Singkat waktu Pandai pun akan pergi sendiri ke kampung Prem. Sebelum itu Patak memberikannya laptop dan mengingatkan agar Pandai selalu waspada, mengingat Pandai sudah terlalu jauh melangkah dengan kasus ini. Lalu sampailah Pandai di tempat tujuan. Dia pun menemui istri Prem bernama Jyoti. Jyoti pun memberikan kaset lagu-lagu sepanjang masa yang dimaksud. Dia sendiri pun tidak percaya jika suaminya menjadi predator sekeji itu. Ketika dia membuatkan teh, Pandai langsung memutar kaset rekaman yang membuat dia sendiri mual. Setelah itu Pandai akan pulang, tapi sulit menemukan kendaraan di desa terpencil ini. Tiba-tiba mobil hitam datang dan tanpa tahu mereka adalah si kakek orang suruhan seseorang. Di mobil mereka berbincang. Pandai mengaku sudah 1 jam dia kesulitan mendapatkan tumpangan. Sedangkan si kakek juga mengaku sedang mencari alamat. Pandai pun ingin tahu di mana alamat yang akan mereka tuju, siapa tahu dia bisa membantu. Dan ketika alamatnya diberikan, ternyata itu adalah foto dirinya. Dan inilah yang mereka lakukan. Bukti-bukti pun seketika lenyap dan 6 bulan kemudian Basi dibebaskan karena tidak adanya bukti.
Dan dengan segala kekuasaannya, dia juga berhasil membebaskan Prem dari hukuman mati. Dan tebak siapakah yang berkuasa sekarang di kantor polisi desa? Yaitu si Patak, orang yang selama ini Pandai percaya. Sedangkan foto Pandai dipajang di sana sebagai orang hilang. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jagalah putra-putri Anda di rumah sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.